Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan kelas 9. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang menstruasi dan fertilisasi. Setelah kemarin kita mempelajari tentang alat reproduksi wanita maupun alat reproduksi untuk pria. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita hanya membahas tentang menstruasi dan fertilisasi, karena pelajaran kita pada hari ini hanya 1 jam pelajaran saja. Marilah kita segera menuju ke tema utama. Namun demikian, sebelumnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, bahwasanya setelah pembelajaran pada hari ini, saya mengharapkan kalian semuanya mampu menjelaskan tentang proses menstruasi. Kemudian untuk yang kedua, nanti setelah pembelajaran kami harapkan kalian semua bisa menjelaskan tentang proses dari fertilisasi atau pembuahan. Baiklah, kita menuju yang pertama, yaitu tentang proses menstruasi. Apa yang disebut dengan menstruasi itu? Dalam ilmu biologi, menstruasi itu yaitu suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel epitel yang menyusun dinding rahim, yang kemarin kita sebut sebagai endometrium. Jadi seorang wanita dewasa itu setiap bulannya melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi ovarium itu ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan 1 bulan itu yang memproduksi ovarium itu hanya sebelah saja. Jadi jika pada bulan ini yang memproduksi ovum itu ovarium sebelah kiri, maka bulan depan yang akan memproduksi ovum itu adalah ovarium sebelah kanan secara gantian. Dan apabila ovum itu tidak terjadi pembuahan, jadi jika ovum itu tidak terbuai oleh sperma, maka akan terjadi suatu pendarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur lapisan endometrium. Ini secara otomatis akan luruh. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan ada sinyal tertentu melalui korpus luteum sehingga sel dinding ini berhenti untuk melapisi dinding rahim, atau endometrium berhenti untuk melapisi dinding rahim, kemudian selnya rusak, kemudian luruh atau hancur yang berupa lapisan darah tersebut, dan kemudian luruh atau hancur menjadi darah menstruasi. Dan menstruasi ini terjadi secara periodik atau berkala, sehingga disebut dengan siklus. Jadi siklus itu suatu keadaan yang terjadi secara periodik, secara teratur. Makanya siklus menstruasi dinamakan siklus menstruasi. Dan pada umumnya siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Itu pada umumnya nggih. Namun demikian ada beberapa orang itu mempunyai siklus menstruasi yang tidak normal. Kadang pendek, kadang panjang. Yang paling pendek siklus menstruasi itu sekitar 18 hari. Namun demikian ada juga yang mempunyai siklus yang panjang, yaitu sekitar 40 hari. Baik, dari sini silakan dipahami bagaimana siklus menstruasi atau proses menstruasi itu terjadi pada seorang wanita, yaitu diawali dengan
tidak terbuainya sel telur oleh sperma. Seperti itu nggih. Kemudian nanti silakan dihafalkan, ada beberapa kata-kata yang perlu dihafalkan seperti endometrium, seperti fertilisasi dan sebagainya, seperti jaringan luar atau sel epitel dan sebagainya. Silakan nanti dihafalkan. Kita menuju bab yang kedua, yaitu tentang fertilisasi. Ini sebelum kita menuju ke fertilisasi, coba lihat gambar. Ini ada gambar, ada dua buah gambar. Yang atas ini adalah gambar dari bentuk atau struktur dari sel sperma atau sel kelamin jantan. Kemudian yang sebelah kiri adalah sel ovum atau sel kelamin perempuan. Yang sebelah atas ini sel kelamin jantan atau sel kelamin pria dan disebut dengan sperma. Ini susunannya atau strukturnya terdiri dari kepala. Ini kepala nggih, yang berbentuk dengan elip atau lonjong. Ini bentuknya lonjong elip. Kemudian di sini ada leher, ada badannya demikian. Kemudian ekor. Ekornya berwarna ungu ini adalah ekor. Ini badannya yang berwarna kuning. Ekornya ini bergerak secara acak, melingkar sehingga akan menimbulkan gaya dorong ke depan. Sehingga ekornya ini setelah bergerak-gerak itu akan menimbulkan gaya dorong ke depan sana. Sehingga sang sperma ini akan bisa berenang di rahim, berenang di tuba falopi atau oviduk. Nah, ini modalnya adalah karena meliuk-liuknya atau melingkar-lingkarnya ekor dari sang sperma ini. Sehingga sperma yang berasal dari vagina, kemudian melalui serviks, kemudian melalui rahim, bisa menuju ke tuba falopi itu karena berenangnya karena ada mempunyai ekor seperti kecebong begitu nggih. Nah, seperti kecebong. Nah, ini adalah gambar dari ovum atau sel kelamin perempuan. Ini adalah ovum. Ini ada nampak beberapa ratus dari sel sperma yang berusaha untuk masuk ke dalam inti sel, berebut untuk masuk ke dalam inti sel. Kita lihat untuk argumentasi dari fertilisasi. Ya, ini fertilisasi nggih. Fertilisasi atau pembuahan itu terjadi ketika sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi. Ovulasi itu apa toh? Ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Karena produksi hormon LH itu meningkat, itu memicu ovum itu keluar dari ovarium. Nah, proses keluarnya ovum dari ovarium itu dinamakan dengan ovulasi, yaitu sel telur yang matang yang berupa oosit. Oosit itu sel yang matang sekunder. Kemudian sel telur ini siap dibuai oleh sperma. Setelah keluar dari ovarium menuju ke tuba falopi, itu sel itu siap dibuai oleh sperma. Dan peleburan antara sel telur dan sperma disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Jadi fertilisasi itu apa? Yaitu peleburan antara sel telur dengan sel sperma. Terjadi di mana? Fertilisasi terjadi dalam tuba falopi atau oviduk dan menghasilkan zigot. Jadi zigot ini adalah terjadi setelah terjadi peleburan antara sel sperma dan sel kelamin jantan. Saya ulangi, terjadi peleburan antara ovum dan sperma atau sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Setelah zigot terbentuk, maka akan mengalami pembelahan. Jadi zigot itu saat membentuk zigot itu terjadi perpaduan antara DNA atau gen-gen dari sperma dan ovum, gen-gen dari ibu dan bapaknya itu akan berpadu menjadi zigot, kemudian akan mengalami pembelahan sel dan berkembang. Kemarin sudah kita bahas pembelahan sel secara mitosis gini.
membelah 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya, dan kemudian berkembang menjadi embrio. Jadi zigot ini akan berkembang menjadi suatu embrio. Embrio ini kemudian menuju ke rahim. Ke rahim itu di dalam tuba falopi itu terdorong ke rahim. Terdorongnya ini karena ada yang disebut dengan silia, rambut-rambut kecil, rambut-rambut yang sangat lembut berada di dalam tuba falopi. Ini berayun-ayun, bergerak-gerak. Nanti akan kita lihat dalam video, ya. Ini akan bergerak-gerak yang akan menggiring dari embrio ini menuju ke rahim. Setelah embrio ini sampai di rahim, karena di rahim tadi sudah terjadi pelapisan di dalam dindingnya yang disebut endometrium, maka embrio ini akan tertanam atau terjadi implantasi ke dalam endometrium, tertanam ke dalam endometrium. Nah, saat terjadi penanaman embrio terhadap rahim yang tepatnya di endometrium, kondisi inilah yang disebut dengan kehamilan. Jadi kehamilan itu adalah setelah terjadi proses penanaman atau implantasi embrio terhadap endometrium. Itu maka disebut dengan kehamilan. Kemudian embrio ini akan berkembang menjadi janin, dan akhirnya janin tersebut berkembang menjadi seorang bayi yang akan keluar setelah 9 bulan 10 hari atau 37 minggu. Coba kita jelaskan lewat gambar, ya. Nah, ini gambar. Kita jelaskan dulu menstruasi. Jadi ketika ini namanya folikel. Folikel ini adalah cairan yang berisi hormon estrogen. Di dalamnya itu ada oosit. Oosit itu nanti bakal ovum. Nah, bakal ovum ini, ya. Kemudian ketika ini sudah disinyalkan atau sudah diberi aba-aba untuk pematangan, kemudian ini akan mengalami berkembang akan menjadi matang. Setelah matang, maka terjadi ovulasi. Ovulasi itu keluarnya ovum dari ovarium, itu ovulasi, ovulation ini. Ovulasi itu keluarnya ovum, sel telur ini dari ovarium ini, kemudian keluar seperti ini, keluar ke sini dalam jalur tuba falopi atau oviduk, berjalan. Dia akan berjalan terus jika tidak ketemu dengan sperma, akan berjalan terus seperti ini di dalam tuba falopi, dan tidak ada pertemuan dengan sperma jika tidak ada sperma yang masuk. Nah, akan berjalan terus. Nah, kalau di sini sampai sini ternyata sudah tidak ada sperma yang membuahi pada proses ini, pada jalur ini tidak ada sperma yang membuahi, maka di sini akan terjadi peluruhan ovum tadi. Ovum tadi akan hancur di sini, diiringi dengan hancurnya endometrium atau dinding sel rahim yang disebut dengan menstruasi. Jadi menstruasi itu terjadi tatkala jika ovum ini tidak terbuai saat di tuba falopi. Saat sampai di rahim maka akan hancur, dan hancurnya ovum ini seiring dengan hancurnya dinding rahim atau yang disebut dengan endometrium. Jadi endometrium itu adalah lapisan darah yang berada di dinding rahim ini akan hancur, luruh menjadi darah menstruasi karena tidak ada sel telur yang menempel pada endometrium sehingga luruh. Jika nanti ada, maka terjadi implantasi. Ini terjadinya menstruasi seperti itu. Kemudian kalau terjadi fertilisasi bagaimana? Kalau fertilisasi itu terjadi ketika ovum ini sudah keluar dari ovarium. Ini ovum ini sudah keluar dari ovarium keluar, maka di sini
akan bertemu dengan sperma. Kok bisa ketemu sperma? Dari mana asalnya sperma? Ketika ada sperma yang masuk ke alat reproduksi wanita. Ketika ada sperma yang masuk ke alat reproduksi wanita, maka sperma itu akan masuk melalui serviks. Ini serviks ini akan masuk melalui sini, kemudian berenang karena sperma tadi mempunyai ekor, berenang ke dalam rahim, berenang terus. Ada yang menuju ke sebelah kanan, ada yang menuju sebelah kiri. Dan jumlahnya sangat banyak, tidak hanya 1 juta, 2 juta, tapi puluhan juta sperma yang berenang dari vagina, kemudian serviks ke rahim, menuju ke tuba fallopi sebelah kanan, dan juga tuba fallopi sebelah kiri. Dia akan berenang terus, berenang menuju ke tuba fallopi terus sampai dia bertemu dengan sel telurnya. Nah, ketika sampai sini, mungkin di sini, mungkin di sini, kita tidak tahu, mungkin di sini, mungkin di sini. Nah, kebetulan sampai di sini kok ketemu dengan ovum, maka terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini zygote formation, terjadi fertilisasi di sini. Pertemuan antara sel telur dengan sperma. Inilah yang disebut dengan zygote. Zygote ini adalah setelah terjadi peleburan atau pembuahan atau fertilisasi, peleburan sel telur dengan sel sperma. Maka setelah itu akan terjadi pembelahan sel, campur DNA-nya, campur gennya, akan kemudian membelah dua, membelah dua, kemudian membelah 4, kemudian membelah menjadi banyak. Ini namanya zygote. Sampai sini namanya zygote. Zygote, kemudian tumbuh menjadi embrio. Jadi kalau sudah banyak seperti ini, sudah menjadi embrio, maka embrio itu nanti akan menempel di dinding rahim. Jadi kalau ada embrio yang menempel di dinding ini secara alami, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ovum itu terbuai, maka secara otomatis akan menempel ke dalam dinding rahim ini atau ke dalam endometrium ini. Kalau terjadi penempelan atau implantasi, maka inilah yang dinamakan dengan proses kehamilan. Ini adalah proses dari fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat untuk video tayangan berikut ini, Nah, ini adalah videonya. Ini adalah video dari, ini adalah ketika sperma masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Jutaan sperma, sangat banyak sekali sperma yang masuk ke dalam alat reproduksi wanita, dan semuanya saling berlomba berenang di dalam rahim seorang wanita. Kemana, Pak? Menuju ke tuba fallopi. Banyak sekali. Ini nampak saling bersaing seperti itu, berebut. Nah, sangat banyak. Nah, ini sudah akan menuju ke dalam tuba fallopi. Tuba fallopi itu seperti lubang itu, seperti lubang. Nah, ini semuanya berenang ke arah sana. Ini saling berenang terus menuju ke sel telur di mana ia berada. Dan dalam persaingan ini ada yang mati di tengah jalan karena tidak kuat, ada yang terjebak di Sisilia, kemudian ada yang mati di tengah jalan, ada yang bisa bertahan. Kemudian nanti akhirnya yang bisa menemukan sel telur itu hanya beberapa juta saja, tapi tidak semuanya bisa sampai menuju ke sel telur. Ini saling berebut. Nah, ini namanya silia atau rambut-rambut yang mengayun-ayun, ini namanya
silia yang juga bisa menghambat laju dari sperma itu menuju ke sel telur. Ini saling berenang, ini berenang. Nah, ini namanya spermanya saling berenang terus akan menuju ke, coba lihat perbandingannya, sel telurnya begitu besarnya, spermanya hanya sekecil sekali. Ini sudah menemukan sel telur, ada beberapa sel sperma yang menuju sel telur, ini banyak sekali. Nah, ini akan berusaha menembus lapisan sel telur, karena lapisan sel telur itu berlapis-lapis, maka akan menembus lapisan pertama, lapisan kedua, dan yang bisa menembus itu hanya beberapa saja. Ini sudah sampai ke dalam, dan ini ada satu ekor ini yang akan berusaha masuk ke dalam inti sel telur. Nah, ini seleb, ya, masuk ke dalam inti sel telurnya dan akan menutup kembali sehingga tidak ada sel telur yang sel sperma yang bisa masuk ke dalam. Ketika sudah ada satu sel sperma yang masuk ke sel telur, maka sel telur ini akan berusaha membentengi dirinya agar tidak ada lagi sperma yang bisa masuk. Jadi begitu ada satu sel sperma yang bisa masuk, maka berusaha sekuat tenaga melindungi dirinya agar tidak ada sel lain yang bisa masuk ke dalam sel telur. Nah, ini namanya proses fertilisasi atau peleburan antara sel telur dan sel sperma menjadi satu, namanya melebur jadi satu, sehingga dia menjadi zigot. Ini jadi zigot. Zigot ini akan menggelinding, berkembang menjadi beberapa sel melalui pembelahan sel secara mitosis, 2 menjadi 4. Ini sudah menjadi 4 sel, sudah 4 sel. Kemudian berkembang lagi sudah menjadi banyak, menjadi 8, menjadi 16. Ini seiring berjalan terus menerus zigot menuju ke rahim, akhirnya menggelinding sampai ke rahim. Setelah ke rahim, zigot ini akan menuju ke endometrium dan kemudian tertanam. Nah, ini adalah penanaman di dalam endometrium. Ini tertanam ke dalam endometrium atau dinding rahim. Setelah ini nanti akan membentuk jaringan di dalam endometrium, jaringan ke rahim, membentuk plasenta, jaringan-jaringan yang lain, sehingga zigot ini akan berkembang terus, nanti akan berkembang menjadi sebuah embrio. Jadi urutannya tadi sel telur, sel telur. Setelah sel telur tadi bertemu dengan sperma, kemudian menjadi zigot. Zigot akhirnya berkembang, membelah diri, kemudian berkembang menjadi banyak, menjadi seorang embrio. Embrio tertanam di dalam rahim, menempel di dalam endometrium. Nah, ini adalah penamaan dari embrio. Ini embrio dari bayi. Embrio itu bakal bayi. Ini bakal bayinya seperti ini. Yang terbentuk adalah jantung yang berdetak, kemudian ada tulang belakang yang terbentuk pertama kali. Ini tulang belakang, jantung, ini kepalanya sudah bentuk. Kemudian ini plasenta. Plasenta itu tali pusar yang menghubungkan bayi dengan induknya melalui endometrium tadi. Ini ke endometrium, kemudian ini tali pusarnya, ini bayinya. Kita akan cepat, terus berkembang. Ini embrionya berkembang terus semakin lama semakin membentuk. Setelah embrio namanya apa? Namanya adalah janin. Jadi janin itu seperti ini sudah menjadi janin, Janin itu sebelum bayi itu namanya janin. Kita ulangi tahapannya tadi ya. Sel telur kemudian bertemu dengan sperma menjadi zigot. Kemudian berkembang membelah diri menjadi banyak, kemudian menjadi embrio tertanam di dalam rahim,
di endometrium, kemudian menjadi janin. Ini jadi janin nggih. Janin berkembang terus, ini berkembang. Nah, ini adalah yang terjadi di dalam otak. Di dalam otak manusia ini pembentukan jaringan-jaringan berada di otak yang nanti akan terisi oleh akal, terisi oleh pikiran. Setelah itu sudah membentuk seorang bayi. Tadi janin, habis janin sekarang menjadi bayi. Dan bayi ini akan siap keluar setelah berumur 9 bulan 10 hari atau 37 minggu. Nah, ini namanya bayi. Di dalam perut ibu itu ada cairan gitu ya. Cairan ini melindungi bayi dari benturan. Air ketuban itu kan melindungi bayi dari benturan-benturan saat ibunya mungkin beraktivitas seperti itu, sehingga terlindungi. Dan bayi ini akan keluar nanti setelah 10 minggu, setelah 9 bulan 10 hari atau 37 minggu. Seperti itu proses dari fertilisasi atau pembulahan terjadinya cabang bayi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan tolong videonya nanti ulangi lagi, diputar lagi, kemudian tolong dihafalkan dari beberapa kata-kata nggih. Dari ini fertilisasi itu apa, menstruasi itu apa, kemudian ovarium itu apa, tolong nanti dihafalkan lagi sehingga nanti jika ada evaluasi bisa mengerjakan. Untuk hari ini tidak ada evaluasi, mungkin silakan untuk dipelajari saja. Kemudian setiap slide seperti ini yang saya bagikan filenya secara PDF, tolong nanti filenya itu di print menjadi suatu modul untuk kalian nanti belajar di rumah, di printkan atau mungkin disimpan dulu, nanti ke rental, di printkan sehingga menjadi bahan untuk belajar ketika nanti ulangan harian. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Sekali lagi silakan dipelajari. Ada hal yang tidak jelas ditanyakan kepada Pak Joko. Dan hari ini saya ulangi, tidak ada evaluasi, cukup belajar saja karena hanya 1 jam pelajaran. Begitu nggih? Mari pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri bersama dengan bersama-sama melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.